Assalamualaikum, halo, hai traveler. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sekarang kita lagi ada di perjalanan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Waktu masih menunjukkan pukul 1 malam. Berangkatnya memang malam karena jadwal penerbangannya jam 4 subuh. Hari ini kita mau ke Sumbawa. Perjalanan dimulai dari Bogor menuju ke Bandara Sueta di Terminal 2. Nanti dilanjutkan perjalanan udara menggunakan Batik Air dari Jakarta menuju ke Lombok. Dari Lombok nanti dilanjutkan lagi dengan pesawat ATR menuju ke Sumbawa. Perjalanan akan ditempuh dengan waktu kurang lebih 2 jam menuju ke Lombok. Kemudian pindah ke pesawat ATR menuju ke Sumbawa dengan waktu tempuh kurang lebih 40 menit. Oh iya, nanti akan ada selisih waktu 1 jam dengan bandara di Jakarta. Perjalanan ke daerah timur itu selalu seru karena Indonesia itu negara kepulauan, jadi pulau-pulau yang terlihat indah dari atas, apalagi berangkatnya subuh. Jadi nanti kita bisa lihat sunrise. Oh iya, kalau lagi di atas pesawat gini bikin kita jadi merenung banyak hal ya. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada di dalam pikiranmu selagi itu baik. Nggak apa-apa, nggak usah terburu-buru dalam berproses, pelan-pelan aja. Dan apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan. Prestasi kan nggak mesti dapat medali atau piala, sesimpel berhasil naik pesawat sendiri misalkan. Dan sekarang kita udah landing di Lombok. Setelah sampai di Lombok, kita transit dulu 1 jam. Kita sampai di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid sekitar jam 7 pagi. Karena masih ada selisih waktu 1 jam dengan Jakarta. Dan karena masih banyak cukup waktu, tadi sempat jalan-jalan dulu lihat bandaranya. Kemudian setelah jalan-jalan, perjalanan kami lanjutkan dari Lombok menuju ke Sumbawa dengan menggunakan pesawat ATR. Dari dalam pesawat kelihatan banget pulau-pulau yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat. Sekarang kita udah mau landing di Sumbawa. Sekarang kita udah take off di Bandara Sultan Muhammad Kaharudin. Kemudian kita mau menunggu jemputan dari teman. Setelah dijemput, kemudian kita mau lanjut buat cari makan ke tempat makan yang dia rekomendasikan. Perjalanan menuju ke tempat makan sekitar 15 menit. Dia cerita kalau tempat makan ini ada menu ciri khas dari Sumbawa. Perjalanan menuju ke tempat makan lancar karena di Sumbawa lalu lintasnya tidak begitu padat. Pemandangannya masih sangat asri dan juga sejuk. Pemandangannya juga berbukit-bukit. Masyarakat di sini juga mata pencariannya mayoritas bertani dan juga berkebun jagung. Oke, sekarang kita sudah sampai di tempat makannya. Kita sampai di tempat makan ini sekitar jam 10 pagi karena belum jam makan siang, jadi restorannya masih sepi. Kemudian, karena ini adalah kali pertamanya datang ke Sumbawa, jadi mau nyobain menu ciri khas dari Sumbawa.
Untuk rasanya, ikan berkuah yang kuahnya itu pedas, asam, dan juga segar. Setelah dari tempat makan, sekarang kita lanjut menuju ke hotel. Kita akan menginap di Kaloka Hotel. Kita pilih Kaloka Hotel ini karena hotel ini sangat dekat dengan bandara. Bahkan kalau kita naik ke rooftopnya bisa lihat landasan pesawatnya. Kemudian hotel ini juga punya shuttle bandara bagi tamu yang mau ke bandara. Mengingat tidak banyaknya pilihan hotel di Sumbawa, Kaloka Hotel ini merupakan salah satu pilihan terbaik yang bisa menjadi pilihan. Hotel ini merupakan hotel transit bintang 3. Sekarang kita sudah sampai di dalam lobi hotelnya. Untuk lobinya tidak terlalu luas tapi cukup tersedia sofa yang cukup nyaman. Di sini juga ada cafe yang ada di lantai 1. Untuk proses check-in-nya cukup cepat, petugasnya juga sangat membantu. Oh iya, hotel ini ada 3 lantai. Untuk penginapannya lantai 1 dan lantai 2. Untuk lantai 3 itu ada cafe dan juga rooftop. Untuk harga kamar dengan tipe deluxe, waktu itu kami dapatkan harga sekitar 560.000 sudah include dengan sarapan. Tapi harga sudah pasti berubah-ubah ya teman-teman, tergantung dengan tipe kamar dan juga hari yang kalian pilih. Sekarang kita mau kepoin apa sih yang ada di lantai atas. Lantai atasnya itu ada cafe dan juga rooftop. Karena ini masih pagi jadi masih sepi. Nanti kita bakal lihat suasananya ketika di malam hari. Oke, sekarang kita mau menuju ke kamar. Kamar kita ada di lantai 2. Kesan pertama ketika sampai di kamar adalah kamarnya rapi, kamarnya bersih, interiornya juga cukup terawat dan juga terlihat sangat tertata dengan baik. For your information, untuk lukisan yang ada di dinding itu merupakan lukisan yang dilukis langsung di dinding. Jadi sangat terlihat arts. Oke, sekarang kita review satu-satu ya. Kita mau lihat fasilitas apa aja yang ada di Kaloka Hotel. Di sebelah sini ada pintu masuk, kemudian pintu ke kamar mandi. Di samping tempat tidurnya ada meja kecil dan juga sepasang sendal. Untuk pencahayaannya juga cukup baik, sehingga cukup nyaman berada di dalam kamarnya meskipun kamarnya tidak terlalu luas dan juga pemandangannya tidak ada. Dan sekarang kita lanjut buat lihat fasilitas lainnya. Ada televisi, kemudian ada kaca yang cukup gede. Di bawahnya ada 2 botol air mineral, ada teko listrik, ada juga cangkir dan gelas, ada kopi, teh, dan juga gula. Karena desain interiornya tidak neko-neko, kamarnya terlihat sangat luas dan juga rapi.
bednya bersih dan juga wangi. Kemudian di tengah bednya ada meja kecil dan juga ada telepon, tempat untuk ngecharge, dan juga ada remote TV. Karena hotel ini hanya 2 lantai, jadi pemandangannya nggak ada. Tapi karena rasa penasaran, oke lah ya, kita lihat apa sih yang ada di jendela ini. Dan oke, ternyata nggak ada apa-apa. Sekarang kita lanjut buat lihat fasilitas lainnya. Sekarang kita mau lihat ke area kamar mandinya. Kamar mandinya itu bersih meskipun tidak terlalu luas, tapi kamar mandinya bersih. Kemudian juga untuk tempat mandi dan juga toiletnya terpisah dengan kaca. Sehingga kalau kita sedang menggunakan kamar mandi nggak akan becek kemana-mana ya. Kemudian ada juga wastafel dan kaca yang cukup gede. Aliran air di wastafel juga cukup deras. Di sini juga amenitisnya lengkap, bahkan ada sisir dan juga cotton bud. Untuk ukuran hotel bintang 3 ini sudah cukup sangat baik ya. Lantai di kamar mandinya juga cukup unik. Water heater dan juga showernya juga berfungsi dengan baik. Untuk internetnya juga cukup cepat. Kemudian yang bikin betah lagi di kamar adalah televisinya sudah bisa buat Netflix dan juga YouTube. Kemudian malam harinya kita bisa santai-santai di cafe yang ada di rooftop. Tempatnya juga cukup luas, ada 2 pilihan tempat, mau di dalam ataupun juga bisa di luar. Untuk pilihan menu di kafenya juga cukup variatif. Untuk harga-harganya juga tidak terlalu mahal dan juga masih cukup terjangkau. Rasanya juga cukup enak. Selamat pagi, sekarang kita udah ada di tempat sarapan. Tempat sarapannya 1 lantai dengan lobi hotelnya. Untuk menu-menu sarapannya cukup variatif dan juga untuk rasanya juga enak. Di sini ada tempe mendoan, ada ayam, kemudian ada sayuran juga.
Di sebelahnya ada nasi goreng, bubur ayam, kemudian ada roti dan juga sereal. Oke, sekian video review dari kami. Sampai jumpa di video-video review lainnya.